Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu harus sadar betapa kerennya dirimu. Buat mantan yang mengkeh-mengkeh mengharapkan untuk bisa kembali bersamamu. Ya. Nah, jadi ya, yang kurang dari kita apa? Bersyukur ya, menyadari bahwa betapa kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, setiap manusia Allah ciptakan itu dalam sebaik-baiknya wujud penciptaan. Ya, jadi berbagai varian, ada yang warna kulitnya seperti ini ya, ada yang warna rambutnya seperti itu hanya melengkapi atau itu adalah ayat-ayat yang bisa kita lihat yang terbentang di alam semesta untuk menunjukkan kebesaran Allah. Ya, bahkan anak kembar identik pun ketika lahir itu masih ada bedanya. Ya, jadi begitu variatifnya manusia. Ada yang bola matanya berwarna hitam, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna coklat, dan lain sebagainya. Jadi manusia itu diciptakan dalam sebaik-baiknya penciptaan. Nah, karena itu semua kita ini adalah keren. Ya, semua kita ini adalah yang terbaik. Yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur itu artinya tidak sombong, tetapi menjadi orang yang optimis. Selalu berpikir positif. Ya. Tetapi ketika kita selalu menjadi orang yang pesimis, aduh, susah kayaknya mau bersaing untuk menarik mantan kembali. Wong sekarang dia lagi didekati dengan orang yang ganteng banget. Saya ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dia. Nah, itu namanya orang-orang yang pesimis ya. Kelihatan ganteng atau tidak, itu kan masalah kesepakatan saja. Masalah selera. Orang bule sana, definisi ganteng dan cantiknya kan berbeda dengan orang kita. Orang kita itu sukanya yang seperti bule-bule itu, yang kulitnya putih, rambutnya kuning, kemudian hidungnya mancung-mancung. Itu masalah selera saja. Tetapi Anda bisa menggali pada diri Anda berbagai kebaikan-kebaikan, berbagai kelebihan-kelebihan. Ya, yang ketika itu bisa Anda optimalkan, ya, kemampuan dan kelebihan Anda tadi Anda asah terus ya, sampai kemudian menjadi sebuah keahlian, menjadi pakar dalam bidang itu. Kan jadi pakar itu tidak harus melalui perguruan tinggi juga. Orang-orang pakar dalam bidang sepak bola itu jadi komentator sepak bola. Ada yang basicnya wartawan, ada yang memang basicnya pemerhati olahraga, ada juga yang basicnya memang bekas atau mantan pemain sepak bola, pelatih sepak bola, dan seterusnya. Nah, ini kalau dia memberikan komentar, wah itu lebih terasa daripada yang sekedar pemerhati, tapi tidak pernah merasakan jadi pemain sepak bola.
mereka pakar, expert, ahli karena menjalani. Ya, nah begitu juga dengan Anda ya. Anda punya begitu banyak potensi, begitu banyak bakat yang Allah berikan kepada Anda. Nah, tinggal menemukan itu, melatih dan mengasahnya. Sehingga ketika itu sudah muncul, Anda akan menjadi profil orang-orang yang dibutuhkan oleh semua orang. Ya. Nah, jadi sekarang ya, bagaimana caranya ya agar mantan bisa menggeh-menggeh. Menggeh-menggeh itu ngos-ngosan. Anda tahu kan orang lari maraton itu biasanya kalau tidak terlatih, melatih ritme nafasnya, kemudian melatih speednya. Kalau atlet-atlet kan tidak ada yang ngos-ngosan ya, karena mereka terlatih. Tetapi kalau orang biasa seperti kita, tahu-tahu memaksakan diri pengen jangan sampai 10 km, 500 meter saja, itu mungkin sudah ngos-ngosan, sudah menggeh-menggeh. Ya, nah, biarkan mantan yang menggeh-menggeh sekarang mengejar cinta Anda, dan Anda santai-santai saja. Kenapa sekarang terus dan terus Anda yang menggeh-menggeh mengejar cinta mantan dan pengen kembali bisa bersama dengan mantan? Ya, sementara mantan sama sekali tidak punya keinginan untuk kembali kepada kita. Melirik pun mungkin tidak. Ya, jawabannya sederhana. Karena ya, kita merasa kehilangan mantan itu dengan rasa kehilangan yang tidak lurus. Wah, itu ya, Anda mulai mikir tuh apa tuh yang dimaksudkan dengan rasa kehilangan yang tidak lurus. Jadi rasa kehilangan yang lurus itu, ya, mantan pergi tuh. Sekarang Anda merasa kehilangan, ya. Tetapi rasa kehilangannya itu murni karena faktor mantan. Itulah yang menyebabkan mantan tidak pernah melirik kepada Anda. Ya, Anda tidak mendapatkan ganti apapun. Mantan tidak balik dan tidak ada satu orang pun juga yang kemudian melirik kepada kita. Ya. Tetapi ketika rasa kehilangan kita, tidak apa-apa, saya kehilangan mantan. Ya, saya melepaskan dia dan tidak berusaha untuk mencoba menariknya kembali kepada saya. Saya lakukan itu karena cinta saya kepada Allah. Ya, dilalah berpisah dengan mantan. Anda menyadari betul selama dengan mantan, misal banyak aktivitas yang bernilai dosa. Bersama mantan banyak melakukan perbuatan maksiat. Dilalah putus. Ya, dia pergi, ya sudah. Kenapa Anda tidak berusaha mengejar dia sampai menggeh-menggeh? Karena Anda menyadari kembali bersama dia, maka hanya akan menambah dosa. Maka Anda tidak berusaha untuk mengejar dia, untuk memperbaiki diri Anda sendiri. Ya, biarlah kehilangan mantan pada saat ini, tapi Anda tidak kehilangan iman. Ya, kehilangan mantan, tetapi iman semakin tebal. Iman menjadi semakin bersinar di dalam hati. Nah, orang yang begini, ketika dia kehilangan sesuatu, ya, dan dia niatkan, saya mengikhlaskan dia pergi karena Allah, ya, karena tidak mau kalau dia balik lagi
dan berdosa kembali. Maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Kalaupun mantan kembali, itu mantan akan menjadi seseorang dengan nilai kualitas diri yang lebih jempol, yang lebih baik. Tidak lagi ngajak masuk ke dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Tetapi kembalinya itu untuk memperbaiki juga diri Anda, meningkatkan diri Anda, dan untuk tujuan ibadah. Yang sudah menikah, sekarang dia berkhianat, dia berselingkuh, maka dia kembali sudah dalam keadaan taubatan nasuha, menjadi pasangan yang baik, pasangan yang setia selamanya dunia akhirat. Yang belum menikah, mantannya kembali untuk menikah, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika orang kehilangan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik kepadanya. Itu yang harus Anda perbaiki di dalam hati kecil Anda. Ya, mantan pergi, tidak saya kejar. Karena ya, saya mencintai Allah. Jangan sampai dia kembali, malah dosa saya kembali lagi. Kalaupun dia kembalinya harus lebih baik daripada masa yang lalu. Nah, di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu." Sesungguhnya, jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik lagi. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.